Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada Renungan Harian Sarota edisi Sabtu 8 Februari 2025. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami panjatkan kepadamu pada pagi hari ini ya Allah, di mana kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar kami alami di dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada pagi ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan yang asalnya daripadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami masih dimungkinkan oleh Tuhan menyambut pagi ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, lewat kesempatan ini kami mau mendasari kehidupan kami untuk sepanjang hari ini di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi setiap hati kami, karuniakan akal budi hikmat kepada kami untuk dapat memahami dengan baik arti firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan yang akan melandasi kehidupan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya ulangi, kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Husyan Rishathaim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Husyan Rishathaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Othniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Husyan Rishathaim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Husyan Rishathaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Othniel anak Kenas. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan di dalam sepanjang kehidupannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perikop bacaan pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tuntunan tema dipulihkan dalam pertobatan. Dipulihkan dalam pertobatan. Nah, saudara-saudara, sebelum kita merenungkan tema ini lebih jauh, di sini muncul pertanyaan, apakah kita pernah merasa seperti terjebak dalam siklus dosa dan penyesalan yang berulang? Mungkin Anda berjanji kepada Tuhan untuk berubah, tetapi akhirnya kembali pada pola yang sama. Inilah yang dialami bangsa Israel dalam perikop ini.
Dalam perikop ini kita melihat bangsa Israel yang melupakan Tuhan setelah mengalami masa damai. Mereka berpaling dari Tuhan dan menyembah Baal dan Asyerah, dewa-dewa bangsa Kanaan. Sebuah cerminan sikap yang tidak tahu mengucap syukur dan lupa diri. Ya, seperti itulah bangsa Israel pada zaman dahulu. Dan kita pun saat ini bisa terjebak dalam penyembahan berhala masa kini. Hari ini berhala mungkin tidak lagi berupa patung, tetapi bisa berbentuk ambisi karir, bisa berbentuk kekayaan, bisa berbentuk teknologi, ataupun hiburan. Ketika kita menggantikan Tuhan dengan hal-hal ini, kita sebenarnya sedang melupakan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman dahulu. Dunia menawarkan banyak hal yang terlihat menarik dan memberikan kepuasan sesaat, tetapi pada akhirnya membawa kita ke dalam kehampaan. Namun ada kabar baik ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan dalam penyesalan. Tuhan membangkitkan Otniel sebagai penyelamat mereka. Ini adalah gambaran kasih karunia Tuhan yang selalu siap memulihkan kita ketika kita bertobat. Roh Tuhan turun atas Otniel, memberikan dia kuasa untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Di sini kita melihat bahwa pertobatan bukan sekedar meminta maaf, tetapi mengakui dosa kita dan kembali kepada Tuhan yang selalu setia memulihkan kita. Yesus Kristus Sang Penyelamat telah datang untuk membawa kebebasan dan pemulihan dari perbudakan dosa. Saat kita berseru kepadanya dengan hati yang hancur, Dia mendengarkan kita dan memberikan Roh Kudus untuk menguatkan kita, memulihkan dan memimpin kita dalam kehidupan yang baru. Tuhan tidak pernah menutup telinganya ketika kita berseru dengan hati yang tulus. Pertobatan bukan hanya sekedar ucapan di bibir, tetapi juga perubahan hati. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa Anda membutuhkannya lebih dari apapun. Mintalah Roh Kudus untuk menganugerahkan kesadaran dan kekuatan setiap hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang tunduk merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu ya Allah, atas segala kasih dan pertolongan-Mu, di mana dalam waktu sejenak Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, firman-Mu telah mengajak kepada kami untuk senantiasa menanggalkan manusia lama, yaitu dosa, dan berjanji berubah menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memulihkan kami melalui pertobatan kasih-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa bertumbuh di dalam iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, berdoa buat kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta Soekarto Tanggo Kadang bersama dengan Ibu Pendeta Yuliana Abadi Samperura, yang Engkau telah tempatkan di jemaat kami, Jemaat Silo Cempagaya,
untuk melayani jemaat-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah kedua hamba-Mu ini setia di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Berdoa juga buat jemaat-Mu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupannya. Berkati mereka di dalam rumah tangganya masing-masing. Berkati mereka di dalam pekerjaannya masing-masing. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya lewat kuasa-Mu, lewat bilur-bilur-Mu, mereka menjadi sembuh. Berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupannya. Berkati mereka, karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah di dalam kehidupannya mereka boleh mengalami damai dan sukacita. Berdoa juga bagi anak-anak kami dalam bangku pendidikan. Berkati mereka, karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah mereka senantiasa tekun di dalam penuntutan ilmu dan satu kali kelak boleh menyelesaikan pendidikannya dengan penuh sukacita. Bapa di surga, berdoa juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan dengan seadil-adilnya. Di dalamnya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa di surga, ini doa permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.